Alright everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, Bitcoin Update hari ini saya mau tambahin Bitcoin Dominance Update dan kemarin saya ngecek ada request ya sebenarnya. Jadi Avalanche dan Aster. Tapi kayaknya saya mau bahasnya Bitcoin Dominance sama Avalanche dulu. And let's see ya, nanti dari komentar teman-teman mungkin kita bisa tambahin untuk nextnya di altcoin apa yang kita bakal update. By the way guys, still waiting for 1,000 likes button. If we can achieve 1,000 likes button, kita live streaming teman-teman sekalian. Oke, so langsung aja teman-teman kita kasih update progress hari ini. Jadi bermula dari Chief Powell ya, akhirnya dia udah ngasih speech di sebuah event. Dan satu hal yang sangat krusial adalah dia mengatakan bahwa stock market price itu berada di angka yang relatif overvalue gitu. Ya dia bilang kayak gitu ya. Tapi di sini statementnya ya lumayan safety lah ya, biasa ya. But you're right, by many measures, for example, equity prices are fairly highly valued. Okay, market listen to us and follow, and they make an estimation or where they think rates are going, and so they will price things in gitu. Jadi intinya pricing in dari statementnya Jerome Powell pada saat FOMC minggu lalu. So technically kalau kita lihat ya, what do we get here ya today? S&P 500 suddenly drop guys. Jadi after statement tersebut kita ngelihat S&P 500 terkoreksi ya, at least berlangsung selama lebih kurangnya 4 jam ya, dengan total koreksi 0,75%. Apakah ini normal? I think it's normal ya, mengingat kondisinya dia udah creating all time high, dan every time S&P 500 created new all time high, itu pasti akan di follow up dengan correction guys. Ya, jadi nggak ada yang namanya free lunch maybe ya. Jadi selalu setiap kali ada yang making money, di saat yang sama juga akan ada yang profit taking. And I think that is what exactly happened ya with the S&P 500 after statementnya Jerome Powell juga tadi. Dan sebenarnya dia ada beberapa statement yang kelihatannya lumayan lumayan kritikal ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu yang paling krusial itu adalah Powell bilang bahwa saat ini cukup confident ya, cukup comfortable gitu. Jadi ini statement yang lumayan bisa dibilang ambigu, antara kita bisa menanggapinya bahwa menurut Powell berarti kondisi sekarang itu relatif bisa dipertahankan ya suku bunganya, jadi nggak perlu buru-buru pangkas, atau comfortable dalam artian kita punya kesempatan untuk rate cut lagi gitu, sesuai dengan proyeksi yang dia sampaikan di FOMC minggu lalu gitu kan. Karena saya cukup yakin harusnya perubahan statement secara mendadak itu sangat-sangat tidak mungkin ya terjadi, mengingat kita belum ada data apa-apa gitu teman-teman. Jadi minggu lalu FOMC hari Kamis ya kan, subuh, Jumat gak ada data, Senin gak ada data, and then suddenly dia bilang misalkan ya kita ngerasa bahwa angka sekarang udah pas untuk ekonomi gitu. Kayak nggak mungkin gitu kan ya, kita cuma kurang dari seminggu, nggak mungkin juga Powell langsung merubah statementnya dia kayak begitu. Jadi saya rasa lebih ke yang kedua ya, dalam artian ketika dia mengatakan bahwa we are comfortable with our situation, ya mungkin yang dimaksudkan oleh Powell di sini adalah lebih kepada lebih kepada ini ya teman-teman ya nih. Fed Chair Powell Jerome Powell said that weakness in the labor market is outweighing concerns about stubborn inflation, leading to a decision to lower the central bank key interest rate last week. Itu penjelasan kenapa kita pangkas suku bunga. This policy stance, which is I see as still modestly restrictive, leave us well positioned to respond to potential economic developments. Ini yang saya maksud. Ya, dalam artian mungkin penjelasan dia adalah kondisi kita cukup cukup baik positioningnya, jadi kita punya kesempatan juga untuk melakukan adjustment lagi gitu. Dalam tanda kutip, suku bunga saat ini dia putuskan untuk pangkas dikarenakan perubahan dari labor market ya, situasi labor market. But at the same time kita juga tahu kalau dari sisi inflationnya itu pelan-pelan mulai nanjak gitu kan ya. Tapi akhirnya kabar baiknya adalah
ya untung dia nggak cepet-cepet gitu untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih awal. Mungkin dia bilangnya, mungkin istilahnya seperti itu gitu kan ya. Tapi saya juga tidak mau terlalu banyak memberikan statement soal ini sih, karena yang paling krusial menurut saya adalah statement ini yang langsung secara kritikal itu membuat S&P 500 terkoreksi. And if S&P 500 terkoreksi, poin-poin apa aja yang kita perlu perhatikan teman-teman sekalian. First things first, kalau pakai prinsip istilahnya kita tahu ya teman-teman ya, dalam structure itu ada major, minor, dan juga ya pokoknya major, minor lah, itu yang paling common teman-teman sekalian. So what do we have here adalah sebuah proses ya, dia terus menciptakan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan kalau misalkan internal low-nya itu dihajar, disikat gitu ya, istilahnya terjadi reversal di situ, ini berarti bisa dibilang mengkonfirmasi atau memvalidasi bahwa kita saat ini memiliki low major dan high major yang baru. Dan itu baru saya bisa pakai Fibonacci gitu ya, buat tahu kira-kira sejauh mana dia akan koreksi atau sejauh mana dia akan retracement. Nah dari sini timbul pertanyaan yang paling krusial, apakah Bitcoin-nya akan ngekor? Ya kan, akankah Bitcoin-nya ngekor dan membuat market itu terkoreksi lebih dalam gitu kan ya. Nah kalau kita lihat dari kondisi saat ini, saya tadi sempat ada postingan ya, menurut saya cukup seru postingannya. Saya cuma bilang kayak, saya rasa saya udah nggak sanggup lagi gitu kan ya. And then 122 komen ya, I think it's crazy ya. Maksudnya orang ngerespons data tersebut ya. Well technically yes ya, saya berasa bahwa kondisi kita itu sebenarnya not so bad gitu ya. Dalam artian penjelasan saya begini guys, bahwa secara market structure itu kita tetap lebih dominan untuk market itu tetap meneruskan penguatannya. Karena kalau saya balik chartnya dan kalian ngelihat bahwa ini ya potensi ngedam ya, bahwa dia bisa lebih turun lagi gitu. Artinya kalian agree terhadap potensi market itu bisa rebound lagi gitu. Nah saya dapat satu dari sate ayam ya. Jadi ini sate ayam, kayaknya sate ayam pernah dia saja juga ya. Cuma intinya begini ya, dia mengatakan bahwa oke, kita melihat adanya divergence gitu kan. Well, obviously saya juga tahu ya, saya noticing hal ini juga udah cukup lama teman-teman sekalian, bahkan dari divergence yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita merespons kondisi tersebut ya, apakah divergence ini akan memvalidasi ya kan daripada pergerakan untuk kita menemukan titik topnya gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan saya pakai fitur replay, saya bisa mengatakan seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita agree with divergence-nya, artinya kita udah mengabaikan situasi yang lain gitu kan. Artinya kita mengabaikan situasi makroekonomi, kita mengabaikan situasi ya sentimen pasar dan macam-macam gitu ya. Karena kalau kita ngecek di S&P 500, apakah kita melihat adanya divergence di sana? Well, it happens all the time ya, almost all the time gitu loh. Jadi kalau teman-teman munculin ini dia punya ini kalau saya pakai data apa aja ya, MACD, harusnya jangan di sini ya, harusnya di sini aja teman-teman ya. Kita pakai S&P 500 dan saya munculkan, dan kalian bisa lihat ya, di RSI sendiri itu almost all the time itu menyediakan yang namanya divergence gitu. Oke, we might have one here ya, ini divergence and disambut dengan rejection gitu. And then we have another one, ya bisa dikatakan ini divergence ya kan, dari sini ke sini divergence, oke, dia drop, tapi ini gara-gara COVID gitu kan, mungkin bantahannya seperti itu. Terus berikutnya another divergence terjadi di sini ya kan, ini divergence, baru kemudian dia koreksi atau retracement gitu. Sebelumnya ada nggak? Ada juga teman-teman sekalian ya, potensinya juga ada gitu. Kayak misalkan contoh di sini, you can see that we have another divergence tuh dari sini tuh ya. Ini pertimbangannya kan ini juga sama, another divergence ya kan, tapi ternyata tidak terlalu memberikan reaksi gitu. Jadi kalau kita lihat yang paling terakhir banget ya, akankah divergence ini play out? Well, we have to be very very concerned terhadap kondisi itu ya kan. Karena kalau kita ngelihat dari perspektif S&P 500 time frame weekly juga sama nunjukin adanya divergence itu ya kan. Lalu apa yang terjadi ya, kita terusin ya replaynya teman-teman. Dan the market having correction, but then boom ya, dia turun, but after that kita back to rally gitu kan ya. Ini divergence-nya terjadi akibat situasi si Donald Trump ya pada saat itu gitu. Jadi kita tetap butuh katalis teman-teman sekalian ya untuk men-trigger
daripada koreksi-koreksi masif atau koreksi-koreksi major yang bisa terjadi di market. Dan untuk saat ini kalau kita kembali ke data tersebut, well, only Bitcoin yang punya divergence, dan situasi kita memiliki pemahaman bahwa Bitcoin and S&P 500 terutama US equity itu memiliki korelasi yang positif. Jadi kalaupun saya mengatakan bahwa ya kita ngelihat bahwa di sini terdapat divergence ya. Satu hal kita perlu khawatir teman-teman, betul. Tapi di satu sisi argumentasi saya itu lebih kepada saya nggak cuma melihat dari Bitcoin ya. Sejauh ini pertimbangan saya juga dalam menentukan is it gonna be the bottom or not gitu kan. Salah satunya adalah saya harus ngelihat juga dari si S&P 500. Jadi kalau teman-teman perhatiin, waktu 2022 itu kita ngelihat bottom of the bear market, nggak cuman Bitcoin yang juga menyediakan divergence, but we also have a divergence yang namanya di si S&P 500 gitu kan. Dan begitu pula ketika kita mencapai titik topnya. Jadi itu mungkin argumentasi saya ya, lebih kepada kesana gitu kan. Bahwa kita ngelihat yes, S&P 500 ini overextended, ada potensial dia koreksi gitu. Koreksinya kemana? Ya testing exponential moving average lagi, dan probably kita baru rebound sekali lagi gitu. Dan ini sekaligus menutup untuk kuartal 4. Baru kemudian apa? Kalau kita lihat di sini, nanti dia jadi divergence-nya mungkin begini gitu kan guys. Jadi technically pricing-nya dia creating higher high kayak begini, tapi dari sisi ini kita creating yang namanya lower high. Nah, dari sana barulah jadi divergence yang juga akan mengkonfirmasi divergence pada si Bitcoin gitu. Ya. Tapi ya saya setuju sama katanya si Lord Knox ya, atau si sate ayam. Dari bulan-bulan lalu ya kita tahu bahwa ini mungkin bisa jadi concern gitu kan, dan pada akhirnya 1-2 minggu ke depan baru dimulai bahwa terjadi longsor yang sesungguhnya gitu. Nah, is it gonna be happening like that ya kan? We never know, everybody ya. Kita nggak pernah tahu. Cuman kalau misalkan kita mengacu pada yang sebelumnya aja, mungkin sebagai patokan kayak gini ya, kita ngelihat juga udah ada divergence, ya kan? And after that divergence, apa yang kita lihat teman-teman di Bitcoin? Bitcoin ada retracement dari topnya ke bawah itu 30%. Nah, kalau misalnya kayak gitu, mungkin nggak divergence itu terjadi sekali lagi di sini dan kita menemukan Bitcoin terkoreksi 30%, yang artinya dia drop sampai ke 85.000. Wah, saya rasa sih chaos ya teman-teman ya, kalau sampai itu yang terjadi. Nah, cuma my personal opinion, I don't think it's gonna happen right now ya, karena salah satu consideration yang kita harus lihat before kita menemukan titik atau kondisi tersebut, salah satunya adalah kita harus melihat dia berada dalam zona extreme overbought. Oke, dan sentimennya juga harus sesuai. Artinya begini, saat kita ngelihat di sini terdapat divergence, harus diingat juga sentimennya seperti apa. Apakah market over greedy, kemudian terlalu overheat, ya kan, open interest terlalu spike dan bla 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 gitu. Ya, itu jadi satu buah concern yang tentu saja kalau saya pribadi saya memperhatikan dari sisi tersebut gitu ya. Jadi untuk saat ini kita kantongin ya bahwa kita menemukan ada kondisi di mana divergence ini bisa menjadi semacam play out buat bahwa ya ini adalah top of the cycle kali ini. Kita nggak akan lihat Bitcoin tembus 125.000, bye-bye 150.000, bye-bye 200.000 dan seterusnya, dan pada akhirnya market masuk ke bear market gitu. Ya kan? Itu mungkin jadi pertimbangan yang harus dikhawatirkan. Kalau sentimennya dalam keadaan yang sejalan gitu. Itu sih kalau saya pribadi gitu ya teman-teman sekalian ya. Tapi gini ya, ya kita nggak pernah tahu ya. Tetap itu jadi perhatian khusus bagi kita bahwa kita memang udah bukan waktunya untuk going all in gitu kan dengan kondisi sekarang. Jadi mungkin dalam beberapa podcast yang saya pernah diundang, kalau ditanya portofolio saya sekarang gimana gitu, salah satu yang saya trim down itu kan Bitcoin, ya kan, udah saya trim down by 30% sebetulnya dari pertama kali saya menggenggam Bitcoin ketika saya belanja di sini teman-teman sekalian. Dan ya kondisi tersebut saya rasa akan saya terusin ya planningnya sampai dengan kuartal 4 nanti. Ada terakhir saya belanja Bitcoin teman-teman, tapi itu sebatas buat trading gitu. Jadi saya beli masuk lagi di harga 108.000 something, kemarin di 113-14.000 udah jual teman-teman sekalian. Ya, udah taking profit, udah secure secure the risk lah ibaratnya gitu. Dan sekarang dengan dia kasih saya diskon lagi kan, jadi saya pertimbangan lagi ya. Saya mau manfaatin apa teman-teman sekalian, seasonality.
bahwa kalau kita ngelihat dari seasonality, ya yang saya udah bahas sama teman-teman, Oktober itu memang relatively bullish. Jadi buat saya nggak ada masalah gitu ya. Kalaupun divergence ini akan play out, pada akhirnya kita tetap perlu ngelihat ada satu kali lagi run up. Yang run up-nya ini bikin market itu bener-bener over euphoria, over optimistic, dan pada akhirnya triggernya di situ sih saya ngelihatnya ya, bahwa a single movement daripada market itu akan cukup untuk nge-trigger massive liquidation lagi, dan massive liquidation itu biasanya terjadi pada saat market over optimistic gitu. Ya kalau saat ini saya lumayan tertarik ya, kenapa? Penasaran ya, saya juga penasaran gitu. Kenapa market itu bisa terlikuidasi sampai 1,7 miliar dolar hanya dengan penurunan sekitar $3.000 gitu ya. I don't think it's a very crazy movement ya untuk Bitcoin yang notabene-nya dalam sehari itu bisa bergerak sampai $10.000 gitu. Dan ini nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan kondisi yang dulu-dulu guys. Jadi saya timbul curiosity ya kan, kenapa bisa kita kena liquidated kayak gitu? Apakah kemarin terlalu over euphoria? Dan pada akhirnya kita sekarang ngelihat bahwa market itu udah merasa ya udah saatnya nih kita bantai ya leverage-nya, baru kita bisa mark up harganya. Maybe ya, that's a big maybe yang saya juga pertanyakan gitu untuk kondisi case saat ini ya. Yang pasti teman-teman sekalian, Anda bisa connecting the trend line, which means kalau kita lihat dari trend line ini mungkin 110.000 sampai 111 ribuan lebih kurangnya, sampai dengan kisaran 110.000 akan jadi key support level buat Bitcoin harus pertahankan if we want to see Bitcoin continue with strong momentum ya ke harga yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan ternyata kita gagal untuk maintaining zona tersebut, dan ternyata yang kita dapatkan adalah Bitcoin malah terkoreksi gitu ya. Misalkan dia terkoreksi lebih jauh gitu, further correction ya. Yang mana yang kita bisa expect untuk dites, salah satunya saya pantau itu sebenarnya adalah 2 minggu punya time frame ya, dan exponential moving average 21-nya itu berada pada level 100.900. Kebetulan kalau saya kasih garis di sini, level 100 ribuan itu merupakan zona area kritis pada Bitcoin ya. Saya bisa bilang ini istilahnya dengan extreme order block teman-teman sekalian. Ya, extreme order block itu datangnya dari mana? Pertimbangannya adalah salah satunya dengan terjadi liquidity sweep ini. Jadi dia terjadi liquidity sweep, artinya kita tahu bahwa ada enough sellers di sini yang disambut oleh pembeli. Nah, pembelinya itu kemudian dia mampu mengubah arah trend market dari yang tadinya bearish secara jangka pendek, kemudian sekarang flipping jadi bullish. Jadi itu adalah zona yang menurut saya akan sangat kritikal buat Bitcoin harus pertahankan. Dan kalau tadi kita tambahkan dengan konfirmasi dari time frame weekly yang 2 pekan, kebetulan di level tersebut adalah time frame 2 pekan punya exponential moving average 21. So, itu bakal menarik ya kalau kita bisa visit sampai ke level $102.000 ya. That's gonna be the worst case scenario, dan ini masih seperti pembahasan saya kemarin. Best case skenario-nya, ini skenario yang terlalu over optimis ya, which means dengan kondisi saat ini kayaknya less likely untuk terjadi, karena kita butuh Oktober dulu untuk masuk ya teman-teman, yaitu kita ketahan tepat pada area support resistance gitu ya. Ini aja kita butuh close candle dulu kan, jadi 4 jam 30 menit dari sekarang kalau dia bisa valid close di atas level ini, mungkin ada harapan gitu bahwa kita memvalidasi area tersebut as a potential of higher low ya. Higher low-nya seperti ini teman-teman tuh, is 50% and 62% retracement. Jadi jatuhnya adalah it's just creating a higher low untuk potential higher high. Oke, kebetulan hari ini yang lagging dengan S&P 500 udah nomor lagging gitu. Yang kita lihat di S&P 500 technically hari ini adalah koreksi ya kan, dan di koreksi S&P 500 yang turun lebih dari 0,75%, Bitcoin-nya nggak lebih dari 0,75% ya. Maksudnya dibandingkan dengan yang mungkin dikhawatirkan oleh orang-orang bahwa wah ini Bitcoin bakal dibanting sekenceng-kencengnya kalau S&P 500 turun. Kenyataannya S&P 500 hari ini potensial ngebentuk bearish engulfing aja, Bitcoin-nya masih nggak kemana-mana ya. Dia masih konsolidasi di zona atau di level yang sama dengan tekanan jual yang terjadi kemarin.
Ya itu lebih kurang ya pandangan saya teman-teman sekilas yang saya lihat. Ya sorry kalau misalkan banyak yang saya bahas, tapi memang Anda harus tahu juga storyline-nya kayak gimana supaya Anda bisa dapat pemahaman lebih jauh dan bisa mengerti kira-kira kondisi yang saya sampaikan ini masuk akal atau tidak gitu ya. Itu yang perlu dipahami teman-teman untuk saat ini ya. But as for now, saya masih nunggu confirmation. Ya sebenarnya ada confirmation di lower time frame, tapi saya ngerasa bahwa belum terlalu high probability. Saya ada setup juga, eksekusi, tapi masih dengan size yang lebih kecil. Dan ya, I'm just gonna still waiting ya, what's gonna happen next gitu, before kita making more decision untuk transaksi kita. Kira-kira begitu. Itu kalau saya pribadi. And what do we have here on Bitcoin dominance, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita ngelihat case Bitcoin dominance, ini kita juga lagi ngetesting ke zona yang crucial ya. Jadi ada potential kita bisa rebound. Kalau dia rebound, kemana? Ya, terjauhnya teman-teman. Kita mungkin bisa marking zona ini. Ini kalau kita lihat ini adalah zona support resistance yang lumayan crucial ya pada Bitcoin dominance. Maybe just before kita ngelihat another drop. Oke, itu hanya satu concern yang mungkin saat ini saya perhatikan gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari internalnya saat ini, sebenarnya selama kita belum claim area level ini, saya ngerasa bahwa Bitcoin dominance itu masih bisa tetap turun gitu ya. Jadi mungkin dia hanya konsolidasi sampai akhirnya kita ngelihat dia berhasil nge-take out high point ini. Nah, by the time dia berhasil nge-take out high point itu, nah level yang tadi saya harapkan tuh bisa tertest kembali teman-teman. Dan itu di kisaran 60,4%. By the time dia 60,4%, BNB mungkin udah di bawah 1000, Solana udah di bawah 200, dan itu yang terjadi adalah mungkin market memindahkan liquidity dari altcoins kembali ke Bitcoin. Ya, but for now kita tahu euforianya lagi pada ada di altcoins. Aster lagi perform gila-gilaan terus dalam 2-3 hari terakhir ya. We also have a setup on Aster and I think it perform very well ya currently, creating all time high baru, dan kita baru ngeliat dia slowing down gitu kan per sekarang. So BNB-nya juga masih bullish. Dan sekarang kita masuk ke discussion yang seputar Avalanche ya. Oke, smooth ya teman-teman ya. Semoga smooth lah ya. Nah jadi kalau berbicara soal Avalanche ya, saya ngelihat Avalanche itu cuma ada di Perps Binance yang ada buntutnya kayak gitu. Ya ini nggak tahu bener atau enggak. Ya, karena kalau di spot nggak sepanjang itu. Cuma kalau di Perps sepanjang itu. Dan dia melakukan yang namanya efisiensi atas imbalance ini gitu. Sementara kalau kita balik ke tadi chartnya spot ya. Tadi perps oke nih. Kalau kita balik ke chart spotnya teman-teman ya, itu nggak ada tuh efisiensi sampai ke sana tuh. Jadi kalau Anda ngantri di spot, Anda set limit di 27,2, 27,3 itu nggak bakal dapat gitu ya. Jadi saya ngeliat kayak wow, oke, ini very interesting ya. Itu artinya Avalanche banyak orang yang spekulasi ya. Cuma kabar baiknya gini. Kalau itu sampai terjadi, liquidity sweep semasif itu sampai terjadi, berarti somehow market maker-nya itu serius guys. Pengen apa? Pengen nurunin penumpang yang over optimistic di Avalanche. Itu artinya ya kita bisa ngelihat Avalanche itu mungkin kalau misalkan seandainya Bitcoin bisa rebound ya, katakanlah dia rebound cuma untuk cari lower high-nya dan bla 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 gitu. Karena kalau misalkan tadi saya belum bahas internalnya ya. Ini saya bahas internalnya sedikit guys, biar ada gambarannya. Oke, masih punya waktu dikit lagi ya. Izin guys, dikit lagi. Jadi kalau kita berbicara soal internalnya ya, ini untuk case-nya Bitcoin nih teman-teman. Kalau kita mau looking for sell short, otomatis kita pasti nunggu yang namanya discount, ya kan? And I think the best discount yang kita bisa dapatkan saat ini itu adalah di zona ini. Ya, ini adalah $115.000, merupakan previous support line juga. Jadi dia bisa aja testing ke level itu dan menemukan titik resistance di situ sehingga dia terjadi rejection teman-teman sekalian. Nah sebenarnya kalau misalkan itu yang sampai terjadi ya, walaupun yang naik kayak gini doang ya, saya berpikir bahwa Avalanche mungkin bisa lebih signifikan lagi naiknya. Jadi saat Bitcoin naiknya tipis, Avalanche naiknya impulsif ya. Karena kita bisa ngelihat Avalanche benar-benar meng-outperform Bitcoin. Di saat Bitcoin naiknya tipis, Avalanche udah balik lagi ke level yang sama dengan harga yang sebelum di-dump. Oke, nah kalau kita lihat on the weekly perspective, Avalanche itu memang sebenarnya kalau teman-teman holders ya Anda bisa lah expecting dia sampai menciptakan level-level tertinggi yang terbaru, karena kita bisa melihat dia sedang mempertahankan salah satu level krusialnya, yaitu di sini fair value gap time frame weekly disertai dengan Fibonacci 0,7%. Nah, kalau kita zoom in, ini saya hapus karena kita nggak terlalu pakai.
pada dasarnya yang terjadi pada Avalanche adalah dia successfully breakout dari previous support resistance. Momentumnya masih bagus. Di sini kalau kita lihat secara target, I think target yang bisa divisit adalah di zona ini, yaitu di 44,5 dolar, atau kita bulatkan itu di kisaran level 45 dolar lah teman-teman sekalian. Tapi ini midterm ya, dan PR-nya adalah butuh Bitcoin untuk nge-support untuk dia bisa ke level tersebut. Nah, kalau kita lihat dari perspektif internalnya, maka untuk memastikan Avalanche itu tetap on track ya mengejar ke level tersebut, Avalanche itu butuh nge-break previous support resistance di level ini. Oke, dan kalau kita lihat internalnya, seandainya dia harus retracement gara-gara ini kebentuk double top, ada liquidity sweep dan lain-lain, maka kita boleh banget tuh untuk expecting dia testing ke level 33 dolar. Ya, more or less itu adalah zona yang saya saat ini memang sedang perhatikan juga untuk looking for a setup. Ya, alasannya adalah kita ngelihat di sini ada angry buyers yang successfully nge-push harganya creating higher high dari internal yang ini. Ya, bahkan di sini sebenarnya di sini ada gitu ya. Tapi kalau tadi saya ngelihat sekilas kayak, wah ini sebenarnya bisa jadi setup gitu kan. Mungkin ini internal order block gitu. Nah, saya decide untuk nggak terlalu ideal gitu. Alasannya adalah kalau kita ngelihat dari time frame 1 jam, dari time frame 4 jam, itu buntutnya panjang ke atas. Ya, artinya dia gagal closing di atas level tersebut ya. Dan sebenarnya kalaupun kita pakai internalnya kayak gini, tetap saya juga memperhatikan bahwa ada resiko guys. Bahwa ini adalah setup yang kurang begitu ideal. Jadi saya udah bilang sama teman-teman tadi di SAG juga, waktu saya create setup ini ya, saya bilang jangan langsung set limit ya. Kalau maksud saya gini, kalau teman-teman mau set limit boleh, cuma kalau bisa idealnya jangan langsung ya, lebih baik set alert. Alasannya tadi saya udah jelasin. Jadi yang saya lihat sekilas itu adalah salah satu yang menjadi pertimbangan saya mengecilkan probabilitasnya adalah kita memiliki fair value gap di sini. Dan fair value gap itu biasanya kalau misalkan order blocknya ada di atasnya, itu bisa visit ke situ. Jadi ini sebenarnya double guys ya. Kita di time frame 30 menit ada fair value gap di atas, artinya pertanda bahwa buyer size cukup kuat, tapi di satu sisi kita juga punya fair value gap di bawah yang menandakan bahwa level order block tersebut nantinya bisa jadi zona liquidity ya untuk di sweep teman-teman sekalian. Nah, itu yang sebenarnya menjadi biggest concern saya untuk saat ini ya. Kalau misalkan itu terjadi, probably the best POI adalah di zona yang di bawah ini. Di level 31,5 itu untuk pertimbangan entry the market. Ya, itu sementara sekilas yang saya lihat teman-teman ya pada pergerakan dari si Avalanche ini. So, that's gonna be the update untuk video update kali ini. Let me know guys di kolom komen ya, kira-kira apa yang sekiranya menarik untuk kita bedah dan altcoins apa ya. Kalau bisa tell me the reason. Jadi saya lebih tertarik untuk membahas atau ngebedah. Okay? So, God bless to everybody and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye-bye.